Kamu selingkuh di belakang aku? Itu salahmu, gajimu cuma segitu, aku butuh lebih. Jadi kamu selingkuh karena gaji aku? Aku benar-benar percaya Lani adalah istri yang setia. Demi menguji ketulusan cintanya, aku, Denny, sengaja menyembunyikan segalanya dan hidup pura-pura miskin. Aku ingin tahu apakah dia akan tetap bertahan saat hidup tak lagi nyaman. Namun tak pernah kubayangkan ketika aku jatuh sakit dan tak berdaya, justru di saat itulah pengkhianatan datang. Lani bukan hanya berselingkuh, tapi juga menghina dan merendahkanku tanpa rasa iba. Saat itu aku sadar, cinta yang diuji oleh uang bisa berubah menjadi luka seumur hidup. Halo semuanya. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cerita hari ini, kita absen dulu yuk. Kalian nonton dari kota mana nih? Tulis di komentar ya, agar kita bisa saling sapa dan saling mendoakan. Dan jangan lupa juga tulis sukses di komentar. Semoga kalian bisa sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Nah, sekarang mari kita mulai ceritanya. Aku doain semoga yang subscribe channel ini rezekinya lancar, sehat selalu, dan bebas dari hutang. Biar sukses kayak aku. Namaku Denny. Aku bukan pria yang sempurna. Tapi saat aku memutuskan menikah dengan Lani, aku melakukannya dengan keyakinan penuh. Lani adalah wanita yang dulu selalu tersenyum ketika aku pulang, yang menyambutku dengan perhatian kecil namun tulus. Di awal pernikahan, hidup kami mungkin tidak tampak mewah di mata orang lain, namun terasa cukup dan hangat bagi kami berdua. Aku percaya kebahagiaan tidak selalu diukur dari harta, melainkan dari kebersamaan dan rasa saling percaya. Di mata keluarga dan tetangga, rumah tangga kami terlihat sederhana tapi harmonis. Lani sering memamerkan senyum di depan orang lain, mengatakan bahwa ia bersyukur memiliki suami sepertiku. Kata-katanya saat itu membuatku yakin bahwa pilihanku tidak salah. Aku merasa telah menemukan pasangan hidup yang akan menemaniku dalam suka maupun duka. Namun ada satu hal besar yang tidak pernah Lani ketahui tentang diriku. Sejak awal, aku memilih untuk tidak menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Aku menyembunyikan kondisi finansialku, bukan karena ingin berbohong, tetapi karena ingin melindungi diriku dari cinta yang palsu. Aku pernah melihat bagaimana uang mampu mengubah sikap seseorang, dan aku tidak ingin pernikahanku berdiri di atas fondasi yang rapuh. Aku sengaja hidup sederhana, pakaian biasa, rumah yang tak mencolok, dan gaya hidup yang jauh dari kata mewah. Semua itu kulakukan demi satu tujuan, menguji apakah cinta Lani benar-benar tulus. Aku ingin tahu apakah ia akan tetap bertahan ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Dalam pikiranku saat itu, jika ia mampu mencintaiku dalam kesederhanaan, maka ia akan tetap setia dalam keadaan apapun. Pada masa-masa awal pernikahan, Lani tampak menerima semuanya. Ia tidak banyak menuntut, bahkan sering berkata bahwa hidup sederhana membuat kami lebih dekat. Mendengar itu, hatiku merasa tenang. Aku mulai percaya bahwa ujian yang kulakukan tidak akan berakhir menyakitkan. Namun jauh di dalam hatiku, ada kegelisahan kecil yang tak bisa kuhapus sepenuhnya. Aku sadar, setiap kebohongan, sekecil apapun niatnya, pasti membawa risiko. Tapi saat itu aku masih terlalu yakin, terlalu percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk melewati segala ujian. Aku tidak tahu, kebahagiaan yang terlihat sempurna ini perlahan menjadi awal dari kehancuran yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sejak awal pernikahan, aku memutuskan menyimpan satu rahasia besar dari Lani. Rahasia itu bukan tentang masa lalu yang kelam, bukan pula tentang kesalahan yang ingin kusembunyikan, melainkan tentang siapa diriku sebenarnya. Aku bukan pria yang kekurangan, seperti yang selama ini ia lihat. Aku memiliki usaha yang cukup mapan, tabungan yang aman, dan kehidupan yang sebenarnya jauh lebih nyaman dari apa yang kutunjukkan. Keputusan untuk menyembunyikan semua itu tidak lahir begitu saja. Aku tumbuh dari lingkungan yang mengajarkanku bahwa uang bisa menjadi topeng. Aku pernah melihat orang-orang berubah hanya karena harta, melihat hubungan hancur karena keserakahan. Dari pengalaman itulah, aku berjanji pada diriku sendiri, jika suatu hari aku menikah, aku ingin dicintai sebagai manusia, bukan sebagai dompet berjalan. Aku tahu, apa yang kulakukan bisa dianggap sebagai kebohongan. Namun dalam pikiranku saat itu, ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui ketulusan. Aku ingin Lani mencintaiku tanpa syarat, tanpa embel-embel status atau kenyamanan materi. Aku ingin memastikan bahwa pernikahan ini dibangun di atas rasa saling menghargai, bukan di atas angka-angka di rekening bank.
Aku sengaja menurunkan standar hidupku. Aku memilih pekerjaan yang terlihat biasa saja, menolak membeli barang-barang mahal dan membatasi pengeluaran. Setiap kali Lani bertanya mengapa kami tidak bisa hidup lebih nyaman, aku selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Ia menerima, meski kadang dengan raut wajah yang sulit dibaca. Di saat-saat tertentu, rasa bersalah menghampiriku. Aku melihat Lani berusaha beradaptasi dengan hidup yang serba terbatas. Aku melihat bagaimana ia harus menahan keinginan-keinginannya. Namun aku terus meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya sementara, bahwa suatu hari nanti aku akan membuka semuanya dan membuatnya bahagia. Yang tidak kusadari saat itu, ujianku mulai mengikis sesuatu yang penting. Kesederhanaan yang kupaksakan perlahan berubah menjadi tekanan bagi Lani. Hal-hal kecil yang dulu ia terima mulai terasa berat baginya. Dan meskipun ia belum mengeluh secara terbuka, aku bisa merasakan jarak yang perlahan tumbuh di antara kami. Aku masih terlalu yakin bahwa aku memegang kendali. Aku percaya ujian ini akan membuktikan kesetiaan, bukan menghancurkannya. Aku tidak tahu, justru dari rahasia inilah benih konflik mulai tumbuh. Diam-diam keputusan yang kuanggap bijak ini sedang menyiapkan badai besar yang akan mengubah hidupku selamanya. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Awalnya begitu halus, hampir tak terasa. Lani masih tersenyum, masih menyiapkan makanan, masih berbicara padaku seperti biasa. Namun sebagai suaminya, aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya tak lagi hangat seperti dulu. Senyumnya sering terlihat dipaksakan, seolah ada kekecewaan yang ia simpan sendiri. Keluhan kecil mulai muncul dalam percakapan sehari-hari. Tentang uang belanja yang selalu terasa urang, tentang rumah tangga teman-temannya yang terlihat lebih mapan, tentang hidup yang menurutnya terlalu berat untuk dijalani dengan kondisi kami. Awalnya aku menganggap itu wajar. Aku pikir setiap orang pasti lelah sesekali. Aku mencoba menenangkannya, meyakinkannya bahwa semua akan membaik. Namun lama-kelamaan keluhan itu berubah menjadi perbandingan. Lani mulai sering menyebut nama suami orang lain. Ia membandingkan hidup kami dengan mereka yang bisa liburan, membeli barang mahal atau sekedar makan di tempat yang lebih layak. Setiap perbandingan itu seperti tusukan kecil di dadaku. Aku memilih diam karena aku tahu semua ini adalah bagian dari ujianku sendiri. Yang paling menyakitkan bukanlah kata-katanya, tapi sikapnya. Lani mulai enggan menemaniku berbincang. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Jika aku pulang dengan tubuh lelah, ia tak lagi menyambutku dengan perhatian seperti dulu. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku bertanya dalam hati, apakah kesederhanaan benar-benar seberat ini baginya? Atau ada hal lain yang mulai menggerogoti hatinya? Setiap malam aku merenung, mempertanyakan keputusanku sendiri. Namun aku masih bertahan, meyakinkan diriku bahwa cinta sejati pasti akan melewati fase ini. Suatu malam, Lani berkata dengan nada yang tak pernah kudengar sebelumnya. Ia menyebutku terlalu pasrah dengan keadaan, terlalu menerima hidup yang biasa-biasa saja. Kata-katanya terdengar seperti nasihat, tapi terasa seperti hinaan. Saat itu, aku tersenyum pahit. Aku tahu ia tak sadar bahwa semua ini hanyalah sementara. Meski hatiku mulai terasa berat, aku tetap melanjutkan ujianku. Aku ingin tahu sejauh mana kesabaran dan kesetiaannya. Aku tidak menyangka perubahan kecil yang kuanggap sepele ini sebenarnya adalah tanda awal runtuhnya rumah tangga kami. Di balik sikap Lani yang semakin dingin, ada keinginan-keinginan yang tak lagi bisa ia pendam. Dan tanpa kusadari, ujian yang kupasang untuknya kini mulai berbalik mengujiku sebagai seorang suami. Semua berubah ketika tubuhku akhirnya menyerah. Awalnya hanya rasa lelah yang tak biasa, pusing yang datang berulang, dan demam yang tak kunjung turun. Aku memaksakan diri tetap bekerja, tetap kuat, karena aku merasa tidak punya pilihan. Dalam kondisi ekonomi yang terlihat pas-pasan, sakit terasa seperti kemewahan yang tak boleh terjadi. Namun, semakin hari, tubuhku semakin lemah, sampai akhirnya aku tak sanggup bangun dari tempat tidur. Hari itu aku benar-benar jatuh sakit. Badanku gemetar, kepalaku terasa berat, dan napasku pendek-pendek. Untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Bukan takut mati, tapi takut menjadi beban. Aku menatap Lani dengan harapan sederhana, ditemani, dirawat, atau setidaknya dimengerti. Aku tidak meminta lebih. Namun responsnya jauh dari yang kubayangkan. Lani terlihat kesal. Ia menghela napas panjang, seolah sakitku adalah masalah besar dalam hidupnya. Ia tetap mengantarku berobat, tapi tanpa perhatian.
Tak ada sentuhan hangat, tak ada kata penguat. Semua terasa dingin dan formal, seperti kewajiban yang terpaksa dilakukan. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagiku. Aku lebih sering terbaring, kehilangan tenaga, dan tak mampu bekerja. Dalam kondisi itu, aku berharap rumah menjadi tempat paling aman, tapi justru disitulah aku merasa paling sendirian. Lani mulai sering pergi, meninggalkanku sendirian dalam keadaan sakit. Jikapun ia ada di rumah, ia lebih sibuk dengan ponselnya daripada menanyakan keadaanku. Aku mulai mendengar keluhan yang menusuk hati, tentang penghasilan yang terhenti, tentang hidup yang semakin sulit, tentang masa depan yang menurutnya semakin gelap karena memiliki suami sakit-sakitan. Kata-kata itu dilontarkan tanpa empati, tanpa rasa bersalah, seolah sakitku adalah kesalahanku sendiri. Di malam-malam sepi, saat tubuhku menggigil dan pikiranku dipenuhi kecemasan, aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini harga dari ujianku? Apakah aku terlalu egois membiarkan orang yang kucintai diuji sejauh ini? Namun di sisi lain, aku juga melihat satu kenyataan pahit. Di saat aku paling lemah, orang yang seharusnya berdiri di sampingku justru menjauh. Penyakit itu bukan hanya menggerogoti tubuhku, tapi juga membuka mataku. Aku mulai menyadari bahwa cinta yang selama ini kupercaya ternyata rapuh. Dan tanpa kusadari, sakit yang kualami bukan lagi sekedar ujian fisik, melainkan awal dari kehancuran rumah tangga yang tak bisa lagi kuhindari. Sakit yang kualami semakin parah. Namun yang paling menyiksa justru bukan rasa nyeri di tubuhku, melainkan kata-kata yang keluar dari mulut Lani. Jika sebelumnya ia masih menahan diri, kini semuanya terasa tanpa filter. Nada bicaranya berubah tajam, penuh kejengkelan, seolah aku adalah sumber dari semua masalah dalam hidupnya. Setiap pagi yang kuharapkan menjadi sedikit lebih baik, justru dimulai dengan keluhan. Lani mengeluh tentang uang belanja, tentang tagihan yang menumpuk, tentang hidup yang katanya salah karena memilih pria sepertiku. Ia tak lagi berbicara sebagai istri, melainkan seperti hakim yang menjatuhkan vonis. Aku hanya bisa terdiam, menahan rasa sakit yang semakin menekan dadaku. Suatu hari saat aku mencoba bangkit dari tempat tidur dan gagal, Lani memandangku dengan tatapan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tatapan kecewa yang bercampur jijik. Dengan suara dingin ia berkata bahwa aku pria lemah, tidak berguna, dan hanya menjadi beban. Kata-kata itu menancap dalam pikiranku. Berulang kali terngiang bahkan saat ia sudah pergi meninggalkanku sendirian. Aku mencoba menjelaskan, mencoba meminta pengertian. Aku berkata bahwa sakit ini tidak akan selamanya, bahwa aku masih ingin berjuang. Namun semua itu seperti berbicara pada tembok. Lani seolah sudah menutup hatinya. Setiap kalimat dariku dibalas dengan sindiran, seakan-akan aku sedang mencari alasan untuk tetap bergantung padanya. Yang paling menyakitkan adalah ketika ia mulai membandingkanku dengan pria lain secara terang-terangan. Ia berkata, suami orang lain tetap bekerja meski lelah, tetap bisa memberi kenyamanan, sementara aku hanya terbaring tak berdaya. Mendengar itu, aku merasa harga diriku hancur perlahan. Aku tidak pernah membayangkan istriku sendiri akan menjadi orang yang paling kejam saat aku terjatuh. Di dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah ini wajah asli Lani yang selama ini tersembunyi? Ataukah aku yang terlalu lama memaksanya bertahan dalam ujian ini? Rasa bersalah dan kecewa bercampur menjadi satu. Namun di balik semua luka itu, aku mulai melihat kenyataan yang tak bisa lagi kuingkari. Kata-kata Lani bukan lagi luapan emosi sesaat, melainkan cerminan dari rasa hormat yang telah hilang sepenuhnya. Saat itu aku sadar, penyakit ini telah membuka sisi gelap yang tak pernah ingin kulihat. Dan penghinaan yang kuterima hari demi hari bukan hanya melukai perasaanku, tetapi juga mematahkan keyakinanku bahwa pernikahan ini masih bisa diselamatkan. Di tengah sakit dan hinaan yang tak kunjung reda, ada satu perasaan lain yang mulai menggerogoti pikiranku. Kecurigaan. Awalnya hanya firasat kecil yang kuabaikan. Aku tidak ingin berpikir buruk tentang Lani, apalagi menuduh tanpa bukti. Namun seiring waktu, tanda-tanda itu semakin jelas dan sulit untuk disangkal. Lani mulai sering pulang larut malam dengan alasan yang berubah-ubah. Kadang katanya bertemu teman, kadang ada urusan mendadak. Padahal sebelumnya, ia jarang keluar rumah tanpa alasan jelas. Saat kutanya dengan nada hati-hati, jawabannya selalu singkat dan dingin, seolah pertanyaanku adalah gangguan yang tak perlu. Perubahan sikapnya terhadap ponsel juga tak luput dari perhatianku. Ia selalu membawanya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Notifikasi dimatikan, layar cepat dikunci.
Jika aku mendekat, ia tampak gelisah. Semua itu membuat dadaku terasa semakin sesak. Namun aku masih mencoba menenangkan diri, mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku hanya terlalu sensitif karena sakit. Suatu malam, saat Lani tertidur lebih dulu, ponselnya tergeletak di sampingku. Tanganku gemetar saat meraihnya. Aku tahu, membuka ponsel istri sendiri adalah pelanggaran kepercayaan, tapi rasa ingin tahu dan ketakutan jauh lebih kuat. Aku tidak langsung membukanya. Aku menatap layar gelap itu lama, berdebat dengan diriku sendiri, sebelum akhirnya menekan tombolnya. Apa yang kulihat menghancurkan sisa ketenanganku. Pesan-pesan singkat yang terlalu akrab, panggilan sayang yang bukan untukku, rencana pertemuan yang tak pernah ia ceritakan. Dadaku terasa seperti diremas kuat-kuat, nafasku tercekak, dunia seakan berhenti berputar. Aku menutup kembali ponsel itu dengan tangan gemetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena pengkhianatan itu, tapi karena aku menyadari betapa bodohnya aku masih berharap. Selama ini aku berjuang menahan sakit dan hinaan, sementara di belakangku, kepercayaan itu dihancurkan perlahan. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, bertanya pada diri sendiri di mana letak kesalahanku. Apakah semua ini terjadi karena aku pura-pura miskin? Apakah aku pantas menerima semua ini sebagai konsekuensi dari ujianku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa jawaban. Kecurigaan yang dulu kutepis, kini berubah menjadi kenyataan pahit. Dan meski bukti sudah ada di depan mata, aku masih belum siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tahu, badai yang lebih besar sedang menantiku. Aku tak bisa lagi memendam semuanya. Bukti yang kulihat malam itu terus menghantuiku. Setiap detik terasa panjang, setiap napas terasa berat. Aku menunggu waktu yang tepat, meski sebenarnya aku tahu tidak ada waktu yang benar untuk menghadapi pengkhianatan. Pagi itu, saat Lani bersiap pergi dengan rapi dan wajah tanpa rasa bersalah, aku memanggil namanya dengan suara yang hampir tak kukenal sebagai suaraku sendiri. Aku bertanya langsung, tanpa berputar-putar. Aku menyebutkan pesan-pesan yang kubaca, nama pria itu, dan rencana pertemuan yang selama ini ia sembunyikan. Untuk sesaat, Lani terdiam, wajahnya memucat, matanya menghindar. Namun hanya sebentar. Setelah itu, ekspresinya berubah, bukan menjadi menyesal, melainkan kesal. Alih-alih meminta maaf, Lani justru membela diri. Ia berkata aku terlalu mencurigakan, terlalu lemah, dan terlalu sibuk mengasihani diri sendiri. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk berulang kali. Ia bahkan tidak menyangkal perselingkuhan itu. Dengan dingin ia mengakuinya, seolah itu adalah hal biasa yang wajar terjadi. Aku menatapnya dengan hati yang hancur. Aku bertanya, sejak kapan semua ini dimulai? Lani menjawab singkat, sejak ia merasa hidup bersamaku tidak lagi memberi harapan. Ia berkata lelah hidup dengan pria yang miskin dan sakit-sakitan. Mendengar itu, kakiku terasa lemas. Aku hampir tak sanggup berdiri. Ia lalu menyebut pria itu berbeda. Mapannya, perhatiannya, dan mampu memberinya kenyamanan yang tak pernah ia rasakan dariku. Setiap kalimatnya terdengar seperti perbandingan kejam yang sengaja dilontarkan untuk menghancurkanku. Aku mencoba mengingatkan tentang janji pernikahan kami, tentang hari-hari ketika kami saling berjanji setia. Namun Lani tertawa kecil, tawa yang terasa asing dan dingin. Janji tidak bisa bayar kebutuhan, katanya singkat. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku menyadari bahwa di hadapanku bukan lagi wanita yang dulu kucintai. Yang tersisa hanyalah seseorang yang telah kehilangan empati dan rasa hormat. Aku merasa marah, kecewa, dan hancur dalam waktu bersamaan. Namun yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa semua ini terjadi saat aku berada di titik terlemah dalam hidupku. Konfrontasi itu berakhir tanpa tangisan, tanpa permintaan maaf. Hanya keheningan panjang yang dipenuhi rasa pahit. Saat Lani pergi meninggalkanku hari itu, aku tahu satu hal pasti. Pernikahan ini telah retak terlalu dalam, dan pengkhianatan yang terbongkar hari itu adalah awal dari akhir yang tak bisa lagi kuhindari. Setelah perselingkuhan itu terbongkar, aku berharap setidaknya Lani akan menunjukkan sedikit rasa bersalah. Aku salah. Yang terjadi justru sebaliknya. Hari-hari setelah konfrontasi berubah menjadi mimpi buruk yang lebih kelam dari sebelumnya. Lani tidak lagi berusaha menutupi apapun. Ia bersikap seolah aku sudah tidak berarti sama sekali. Ia pulang sesuka hati, kadang tidak pulang sama sekali. Jikapun pulang, tatapannya kosong, dingin dan penuh muak. Setiap kali melihatku terbaring lebah, ia tidak menunjukkan empati sedikitpun. Justru disitulah penghinaan itu semakin menjadi-jadi. Ia menyebutku pria gagal, suami tak berguna dan kesalahan terbesar dalam hidupnya.
Kata-kata itu dilontarkan tanpa emosi, tanpa rasa bersalah, seolah aku memang pantas menerima semuanya. Ia mengatakan bahwa sakitku adalah bukti ketidakmampuanku sebagai kepala rumah tangga, bahwa kemiskinanku yang ia yakini adalah kutukan yang menghancurkan masa depannya. Mendengar itu, hatiku seperti diremukkan perlahan. Suatu hari, dengan nada sinis, ia menyuruhku menceraikannya. Ia berkata tidak ingin menghabiskan sisa hidup dengan pria yang tak bisa memberinya apa-apa. Ia bahkan menyebut bahwa pria lain jauh lebih layak menjadi suaminya. Saat itu aku tidak menangis. Air mataku seolah sudah habis. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan rasa lelah yang mendalam. Aku merasa harga diriku benar-benar diinjak-injak. Bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai manusia. Semua pengorbanan, semua kesabaran, semua niat baikku menguji cinta, kini terasa sia-sia. Aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana mungkin orang yang dulu bersumpah setia, kini berubah begitu kejam. Malam-malam kulewati dalam diam. Aku tidak lagi melawan, tidak lagi membela diri, bukan karena aku setuju dengan kata-katanya, tetapi karena aku sudah terlalu lelah untuk menjelaskan pada seseorang yang hatinya telah tertutup. Di titik itulah aku sadar, penghinaan ini bukan lagi luapan emosi, melainkan tanda bahwa Lani sudah sepenuhnya melepaskan rasa hormat dan cinta. Dan saat aku terbaring sendirian, dihina, dikhianati, dan dianggap tak berarti, satu keputusan mulai tumbuh dalam diam. Jika ini adalah akhir dari ujian yang kubuat sendiri, maka aku harus siap menghadapi kebenaran berikutnya. Karena setelah dihancurkan sedalam ini, tak ada lagi yang bisa hilang. Di titik terendah hidupku, saat aku tak lagi memiliki apapun untuk dipertahankan, aku menyadari satu hal. Tidak ada gunanya terus bersembunyi. Ujian ini telah menjawab pertanyaanku dengan sangat jelas. Cinta yang kuharap tulus ternyata runtuh ketika dihadapkan pada kesulitan. Maka, aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan kejujuran. Suatu sore, ketika Lani pulang dengan wajah lelah dan sikap acuh seperti biasa, aku memintanya duduk. Suaraku tenang, jauh lebih tenang dari yang ia duga. Ia tampak heran, mungkin mengira aku akan kembali memohon atau membela diri. Tapi kali ini, tidak. Kali ini, aku tidak meminta apapun. Aku mulai berbicara perlahan. Aku mengatakan bahwa selama ini, aku tidak sepenuhnya jujur tentang hidupku. Lani tertawa sinis, mengira itu hanya alasan lain dari pria yang menurutnya sudah tak berguna. Namun tawanya terhenti ketika aku menyebutkan fakta-fakta yang tak bisa ia bantah. Tentang usaha yang kumiliki, tentang tabungan yang sengaja kusimpan atas namaku sendiri, tentang kehidupan yang sebenarnya bisa kami jalani jika aku mau menunjukkannya sejak awal. Wajah Lani berubah, dari meremehkan menjadi bingung, lalu perlahan memucat. Aku menunjukkan bukti-bukti yang selama ini kusembunyikan, bukan untuk pamer, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menutup ujian yang telah berlangsung terlalu lama. Ruangan itu mendadak sunyi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Lani kehabisan kata-kata. Ia mulai bertanya dengan suara bergetar, mengapa aku melakukan semua ini? Mengapa aku tega mengujinya sejauh itu? Aku menjawab jujur, aku ingin dicintai sebagai Denny, bukan sebagai harta yang kumiliki. Aku ingin tahu apakah kesetiaannya nyata. Namun ujianku justru membuka sisi dirinya yang paling menyakitkan. Lani menangis. Ia berkata menyesal. Ia berkata tidak tahu. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Bukan karena aku tidak bisa memaafkan, melainkan karena semua yang ia lakukan saat aku sakit dan terpuruk telah meninggalkan luka yang terlalu dalam. Aku melihat penyesalan di matanya, tapi aku juga melihat ketakutan, kehilangan kenyamanan yang selama ini ia cari. Saat itu aku sadar, kebenaran memang menyakitkan, tapi jauh lebih menyakitkan lagi jika diungkapkan setelah semuanya hancur. Dan meski keadaan kini berbalik, hatiku sudah terlalu lelah untuk kembali berharap. Setelah kebenaran itu terungkap, rumah kami tidak langsung dipenuhi pertengkaran. Justru sebaliknya, yang ada hanyalah keheningan panjang. Lani menangis, meminta maaf, dan memohon agar aku memberinya kesempatan kedua. Ia berjanji akan berubah, berjanji akan kembali setia, berjanji akan merawatku seperti seharusnya. Namun setiap janjinya terdengar terlambat, seolah datang setelah semua luka terlanjur menganga. Aku mendengarkannya dengan tenang. Tidak lagi marah, tidak lagi berteriak. Hatiku sudah melewati fase itu. Yang kurasakan justru kelelahan yang mendalam. Aku teringat semua hari ketika aku terbaring sakit,
dihina, dan ditinggalkan. Aku teringat bagaimana harga diriku diinjak-injak saat aku berada di titik paling lemah. Semua itu tidak bisa terhapus hanya dengan air mata dan kata maaf. Aku berkata padanya bahwa aku tidak membenci Lani. Aku juga tidak ingin membalas dendam. Tapi aku telah kehilangan sesuatu yang paling penting dalam pernikahan. Rasa aman dan kepercayaan. Tanpa itu, cinta tidak lagi punya tempat untuk tumbuh. Pernikahan bukan hanya tentang bertahan saat senang, tapi tentang saling menjaga ketika salah satu jatuh. Dan di saat aku jatuh, ia memilih pergi. Keputusan itu berat, tapi perlu. Aku memilih mengakhiri pernikahan kami. Bukan karena aku ingin menang, bukan karena aku ingin menunjukkan siapa yang lebih berkuasa, melainkan karena aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Aku ingin menghargai diriku sebagai manusia yang pantas dicintai tanpa syarat. Hari-hari setelah perpisahan terasa sunyi, tapi perlahan aku mulai pulih. Tubuhku membaik, pikiranku lebih jernih. Aku belajar bahwa kesalahan terbesarku bukanlah pura-pura miskin, melainkan menguji cinta dengan cara yang menyakiti. Namun dari kesalahan itu, aku mendapatkan pelajaran paling mahal dalam hidupku. Kini aku tahu, cinta sejati tidak diukur dari kata-kata manis atau janji saat keadaan mudah. Cinta sejati terlihat jelas saat hidup sulit, saat sakit datang, dan saat tak ada yang bisa ditawarkan selain ketulusan. Dan jika seseorang pergi di saat itu, maka ia bukan orang yang seharusnya kita pertahankan. Aku melangkah pergi dengan luka, tapi juga dengan kesadaran baru. Hidup memang tak selalu adil, tapi selalu memberi pelajaran bagi mereka yang mau belajar. Dan bagiku, inilah akhir dari sebuah ujian, sekaligus awal dari hidup yang lebih jujur dan lebih bermakna. Dari kisah yang baru saja kalian dengarkan, ada satu pelajaran besar yang bisa kita ambil bersama. Cinta sejati tidak pernah diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, seberapa nyaman hidup yang ditawarkan, atau seberapa indah janji yang diucapkan. Cinta sejati diuji justru ketika semuanya terasa sulit, ketika sakit datang, ketika keadaan tidak lagi berpihak. Denny belajar dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa tidak semua orang mampu bertahan dalam ujian kesederhanaan dan kesulitan. Namun di balik luka itu, ada kesadaran penting. Lebih baik kehilangan orang yang tidak setia daripada mempertahankan hubungan yang menghilangkan harga diri. Bertahan dalam hubungan yang salah hanya akan melukai diri sendiri lebih dalam. Kisah ini juga mengingatkan kita agar berhati-hati dalam menguji cinta. Niat yang baik, jika dilakukan dengan cara yang salah, bisa berakhir menjadi luka bagi semua pihak. Kejujuran, komunikasi, dan saling pengertian adalah fondasi yang jauh lebih kuat daripada ujian tersembunyi. Untuk kalian yang sedang berada di posisi terpuruk, ingatlah satu hal, kalian berharga, bahkan ketika dunia seolah meninggalkan kalian. Jangan pernah mengukur nilai diri dari cara orang lain memperlakukan kalian. Orang yang benar-benar mencintai kalian tidak akan menghina saat kalian lemah, dan tidak akan pergi saat kalian jatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton cerita ini sampai akhir. Jika kisah Denny dan Lani memberi pelajaran atau menyentuh hati kalian, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan cerita yang baru, pelajaran yang baru, dan semoga selalu ada hikmah di setiap kisah yang kita dengar.